Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini dan 3 hari ke depan insyaallah, hari Jumat ini, kemudian Sabtu dan Ahad, kita akan melaksanakan daurah atau pembahasan secara mendetail dan sampai rampung dengan pembahasan perhiasan bagi penuntut ilmu atau dari buku Hilyat Thalibul Ilmi karya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala, di mana di sini berisi pembahasan tentang apa saja yang mesti dimiliki oleh orang yang mempelajari agama, baik terkait adab-adab, cara belajar, kemudian hal-hal yang mesti dihindari, bagaimana cara menghormati teman atau memiliki teman, bagaimana juga menghormati guru, dan penghalang-penghalang yang dapat menghalangi seorang dalam meraih ilmu. Nanti insya Allah kami kaji secara perlahan dari buku ini, namun kami konsen pada matan atau pembahasan dari buku Hilyat Thalibul Ilmi, tidak pada syarah. Ya, syarahnya nanti kami gali dari mana-mana, termasuk dari syarah Hilyat Thalibul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan juga syarah Hilyat Thalibul Ilmi karya Syekh Sa'ad bin Nasir As-Sasri. Juga beberapa adab sudah dimuat dalam buku kami Mahasantri. Nanti juga ada beberapa pembahasan dari buku tersebut, dan insyaallah faedah-faedah yang lainnya bisa kita gali dari berbagai macam bahasan. Namun sebelum kami mulai, nanti ada beberapa tata tertib, dimohon nanti bisa mengikuti kajian ini dengan tertib, termasuk juga adab-adab dalam belajar bisa diperhatikan. Jumlah peserta kali ini dikira berkurang ya, tapi tetap ya bertambah saja. Terdata 277 yang lewat grup ya, namun qadarullah wa masya'a fa'al, alhamdulillah nambah lagi ya, walaupun ada yang cancel, ada yang tidak bisa hadir. Ada juga dari warga Gunung Kidul pada hadir juga, mungkin sampai meliburkan pekerjaannya untuk belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ganti dengan rezeki yang melimpah dan diberikan untuk kemudahan untuk urusan yang lainnya. Kemudian nanti diharapkan beberapa adab yang sudah kami share di grup nanti bisa dipenuhi. Di antaranya ketika di sini pakaian-pakaian tidak ada bergelantungan di pagar-pagar. Ya, sampah-sampah mohon bisa terjaga. Nanti kalau ada yang ingin istirahat bisa memanfaatkan laki-laki masjid atas, kalau malam hari bisa masjid bawah. Namun setelah subuh diharapkan langsung minggat dari situ, karena nanti sudah rawan untuk ibu-ibu dan yang putri pada hadir. Dan sekarang ada perubahan di daerah bawah, semuanya steril untuk perempuan. Jadi laki-laki nggak boleh ada yang pura-pura tidur di bawah gitu. Ustaz, saya kesel, saya capek Ustaz, saya ya istirahat dulu di bawah. Nggak bisa istirahat di bawah sekarang. Jadi ya ada tempat istirahat di bawah, kita sediakan di sini, sama di ruang makan nanti sebelah atas. Sebelah atas ada 2 ruang makan, satu yang sebelah atas bisa digunakan untuk istirahat bagi yang tidak mengambil rumah warga untuk istirahat. Kemudian yang putri di bawah untuk tempat ngajinya di masjid, sholatnya di masjid, kecuali nanti sholat Jumat nanti bisa pakai yang sebelah utara atau sebelah selatan untuk istirahat. Namun kalau pas lagi pelajaran bisa manfaatkan sampai sisi utara yang ada aula itu untuk tempat makan putri. Nanti kita usahakan ada kain, kemarin belum disiapkan, mohon maaf, dan bisa langsung connect dengan kamar mandi di sebelah utara.
Kemudian untuk mandi tidak diperkenankan pakai 4 kamar mandi di sebelah selatan sini. Sini cuma untuk buang hajat saja. Karena kan biar tidak terlalu ngantri banyak. Nanti bisa manfaatkan rumah warga dengan kamar mandi yang dicat warna hijau. Ya, itu sudah Darussolin bangun dari dana sosial. Ada beberapa titik, pokoknya ada warna hijau bisa dipakai. Namun kecuali ada yang dilarang untuk dipakai. Karena nanti ada untuk yang nginap di situ, khusus untuk yang nginap saja yang pakai. Yang umum ada di sebelah timur masjid dan beberapa tempat nanti bisa tanyakan pada security. Lalu untuk siang ini doakan saja mudah-mudahan cuaca cerah kita bisa ke pantai Ngerawe, pantai Mesra. Mungkin yang belum mendapatkan idaman bisa segera mendapatkan jodoh ketika datang di situ. Namun tidak ada hubungannya pantai tersebut dengan mesranya kamu nantinya di masa akan datang begitu. Jadi tidak ada klinik-kliniknya di situ. Cuma dinamakan pantai mesra saja. Walaupun nggak mesra-mesra banget. Cuma kursinya saja yang dibuat mungkin supaya orang bisa bermesraan di situ. Itu anak-anak umum-umum yang anak-anak gaul biasa manfaatkan pantai tersebut. Itu yang membangunnya dari Kopi Panggang. Desain dari Kopi Panggang yang pas jenengan naik lihat ada mobil yang terbalik itu. Nah, itu satu desain dengan pantai mesra yang ada di Ngerawe. Dari Pantai Kukup masuk ke arah bibir pantai. Kemudian hari ini nanti akan terpotong Jumatan. Setelah Jumatan kita lanjut lagi. Setelah itu jam 2 nanti kita usahakan sholat asar di Pantai Kukup. Kalau enggak di Pantai Ngerawe tadi. Baru nanti sekitar 4:30 baru kita balik ke sini. Perjalanan sekitar setengah jam sampai ke pantai sana. Nanti akan disediakan armada untuk ke pantai tersebut. Sedangkan besok hari Sabtu itu full. Dari pagi jam 6 sampai jam 4:30. Ya, pokoknya nggak main ampun besok. Karena sudah disogok pada hari pertama. Jadi hari kedua full untuk belajar. Dari 4:30 sampai malam nanti ya 4:30 sampai malam tidak ada acara, pada isyaknya untuk besok baru ada angkringan. Sedangkan malam ini bagi yang capek bisa istirahat, bagi yang mau ikut kajian di Masjid Al-Azhar Karangrecek nanti malam bisa mengikutinya karena warga Gunung Kidul pada hadir juga di kajian tersebut di Wonosari sekitar setengah jam dari sini. Monggo yang bisa mengikuti bisa hadir, itu kajian rutin setiap malam Sabtu. Jadi malam ini nggak ada angkringan-angkringannya besok, namun ada tetap angkringan di timur dari masjid atau di lapangan Darussolin. Baik, sekarang bisa dilihat bukunya. Ibu-ibu tenang di bawah, Bu. Yang plastiknya belum dibuka. Sudah? Saya langsung mulai. Saya tidak banyak kasih muqaddimah kecuali dari Syekh Bakar Abu Zaid. Kemudian nanti ada tambahan. Saya kasih nanti dari pembahasan yang lainnya. Monggo bisa dibuka halaman 1. Ya. Dari halaman 1, monggo. Bismillah. Muqaddimah. Saya menulis garis besar gagasan buku Hilyat Talabil Ilmi yang diberkahi ini pada tahun 1408 Hijriah. Sudah lahir apa belum? Ini sekitar 1441 kurang 1408. Berapa itu berarti? 41 kurang 8 33 tahun yang lalu baru beliau menulis karya ini. Terus pada saat kaum muslimin alhamdulillah mengalami kebangkitan ilmiah yang menggembirakan, suatu kebangkitan ilmiah yang senantiasa menstimulasi kemuliaan dan darah di hati para pemuda umat yang memperbarui kehidupannya. Ketika itu kita melihat begitu banyak kelompok pemuda yang silih berganti datang dan pergi ke berbagai majelis ilmu, memikulnya dengan susah payah dan merebutnya dengan semangat dan kesungguhan luar biasa dalam mengkaji secara mendalam berbagai persoalan pelik. Semua itu menimbulkan kegembiraan di hati kaum muslimin karena berharap akan kejayaan. Maha suci Allah yang menghidupkan dan mematikan hati. Namun benih yang diberkati ini harus disirami dan dirawat dengan menebarkan pagar-pagar pengamal untuk mencegahnya tergelincir di persimpangan jalan pencarian dan pengamalan ilmu. Karena hempasan gelombang pemikiran, keyakinan, perilaku,
sektarianisme, dan fanatisme golongan. Apa itu sektarianisme itu? Buku ini ya dari sisi bahasa Arabnya termasuk tingkat bahasa yang agak rumit untuk dipahami dibandingkan dengan buku-buku karya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya. Sehingga kalau bagusnya tidak berpatokan dengan terjemahan ini, ada buku syarah dari Hilyah Thalabil Ilmi sudah terjemahin juga. Nanti cari di toko buku Syarah Hilyah Thalabil Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena nanti ada kata-kata yang sulit dipahami, kalau mau ya kaji lebih jauh lagi. Sektarianisme itu artinya kebencian yang muncul akibat perbedaan di antara suatu kelompok. Kebencian yang timbul akibat perbedaan di antara suatu kelompok. Di sini bahasa Arabnya sulukiyah. Ya tadi Ta'ifayatin wa hizbiyatin. Ya kita sebut hizbiyah. Perbedaan kelompok. Jadi karena beda kelompok jadi benci gitu. Fanatisme golongan atau hizbiyah. Jadi di sini beliau latar belakang menyusun buku ini karena adanya gelombang pemikiran, fikriyah, kemudian ada masalah akidah. Background dari beliau menulis ini karena ada masalah akidah yang menyimpang atau perilaku atau Ta'ifayatin atau hizbiyatin, yaitu berkelompok-kelompok dan fanatisme golongan. Terus ke hadapan para pemuda. Ke hadapan para pemuda, penuntut ilmu ini telah saya sajikan sebuah buku berjudul At-Ta'alum yang mengungkap keberadaan para infiltran di tengah-tengah mereka karena kekhawatiran jangan-jangan para infiltran ini membinasakan mereka, menyia-nyiakan urusan mereka, dan mengacaukan perjalanan ilmu mereka sehingga menyimpangkan mereka tanpa mereka sadari. Hari ini, saudaramu ini ingin menopang bahumu dan membimbing tanganmu. Kusuguhkan ke hadapanmu sebuah buku yang memuat ciri khas perhiasanmu. Inilah aku, sedang memgoreskan mata pena di atas kertas. Kiranya kau sudi membaca apa yang kutuliskan ini. Semoga Allah memberimu kebahagiaan. Nah lihat, ada buku beliau yang lebih lengkap dari hal ini, yaitu namanya At-Ta'alum. At-Ta'alum itu buku lengkap beliau. Tadi infiltran itu penyusup. Terjemahan yang bagus itu terjemahan yang memahamkan. Kalau terjemahannya terlalu pakai bahasa yang sulit dipahami orang, malah butuh dijelaskan lagi gitu. Jadi kalau mau cari buku yang bagus, ya penerjemah yang bagus itu menafsirkan langsung. Jadi dia tidak terjemahkan letterlek, dia tidak terjemahkan teks per teks gitu, namun langsung memahamkan. Nah kurangnya penerjemah, dia cuma konsen pada teks saja, dia tidak bisa untuk menjelaskan terjemahannya tadi. Nah, terus banyak alasan syar'i. Banyak alasan syar'i mengapa berhias dengan adat, akhlak, perilaku, dan sikap yang mulia itu karakteristik orang Islam, serta bahwa ilmu yang merupakan mutiara paling berharga di mahkota syariat yang suci ini tidak mungkin dicapai kecuali oleh mereka yang berhias dengan adat-adatnya dan bersih dari penyakit-penyakitnya. Oleh karena itu, para ulama memberi perhatian khusus terhadap masalah ini dengan cara mengkaji, mengingatkan, atau menulis buku spesifik mengenainya, baik yang bersifat umum meliputi adab-adab dalam seluruh bidang ilmu maupun yang bersifat khusus, seperti adab para penghafal Al-Quran, adab ahli hadis, adab mufti, adab qodi, adab pelaku amar ma'ruf nahi mungkar, dan sebagainya. Adapun tema buku Hilyah Thalabil Ilm ini berkenaan dengan adab-adab umum bagi siapa saja yang menempuh jalan menuntut ilmu syar'i. Taib, lihat. Ini terkhusus lagi membahas adab untuk penuntut ilmu. Sedangkan adab-adab itu banyak sekali. Ada untuk penghafal Al-Quran, terus ada adab untuk ahli hadis, ada adab untuk mufti, qadhi, pelaku amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu pendakwah, dan seterusnya. Masih umum.
Sedangkan beliau di sini spesialkan untuk buku ini adab bagi penuntut ilmu syar'i. Terus para ulama di masa lalu di halaqah-halaqah ilmu senantiasa mengajarkan adab-adab penuntut ilmu kepada murid-murid mereka. Di akhir dekade ini, saya mendengar berita mengenai hal itu dilakukan di beberapa halaqah di ilmu di Masjid Nabawi, di mana beberapa guru di sana mengajarkan buku karya Zarnuji 593 Hijriah rahimahullah yang berjudul Ta'limul Muta'alim Thariqat Ta'allum kepada murid-murid mereka. Nah, ini buku yang tadi yang saya sebut di awal tadi, ada yang salah ambil buku kecil itu. Dikira itu buku yang dikaji. Ta'lim Al-Muta'allim Thariqat Ta'allum. Itu karya Zarnuji. Wafat tahun 593 Hijriah. Backgroundnya mazhab Syafi'i. Lanjut lagi. Semoga para ulama berkenan menyambung tali yang amat kuat yang menuntun ke jalan yang paling lurus ini, sehingga pengajaran tentang adab-adab penuntut ilmu dijadikan sebagai materi pembuka dalam kajian-kajian yang diselenggarakan di masjid-masjid dan dalam kurikulum pendidikan formal. Saya berharap penulisan buku ini menjadi pelopor kebaikan yang mengingatkan urgensi dihidupkannya materi yang akan membangun karakter kepribadian penuntut ilmu ini dan menuntunnya berjalan di atas adab-adab dalam menuntut dan mengemban ilmu. Baik itu adab yang menyangkut diri sendiri, guru, pelajaran, teman, buku, buah ilmunya, dan seterusnya dalam seluruh tahapan kehidupannya. Inilah buku Hilya yang menjelaskan sejumlah adab penuntut ilmu sekaligus sejumlah penyakit yang menjadi kebalikannya. Apabila sebagian adab ini terabaikan, maka yang mengabaikan itu pasti sedikit banyak terjerumus dalam sebagian penyakitnya. Hukum adab-adab ini bertingkat-tingkat dari sunnah hingga wajib. Nah, ingat di situ digarisbawahi ada yang sunnah dan ada adab yang wajib. Ya, ada adab yang sunnah, ada adab yang wajib. Terus begitu pula hukum penyakit-penyakit yang berkebalikan dengannya bertingkat-tingkat dari makruh hingga haram. Sebagian adab tersebut ada penyakit untuk dihindari. Penyakit bagi penuntut ilmu ada yang makruh, ada yang haram. Berarti bertingkat-tingkat juga penyakitnya. Ya, berarti ada penyakit bagi penuntut ilmu. Itu ada yang makruh dan haram. Nanti kita lihat. Beliau akan singgung beberapa adab di sini. Nanti poin-poinnya nanti sampai 66. 66 poin. Kalau 66 itu harusnya 66 sesi atau 66 hari gitu, harusnya itu. Harusnya. Nanti di istilahnya itu di kuliah itu SKS-nya dipadatkan gitu. Rampung gitu. Nah, terus sebagian adab tersebut berlaku umum bagi seluruh manusia dan mencakup semua mukallaf, sedangkan sebagian lagi berlaku khusus bagi penuntut ilmu. Nah, lihat, sebagian adab berlaku untuk semua orang, terutama yang mukallaf ya. Beri keterangan situ, mukallaf itu orang yang dibebani syariat. Dan sebagian adab berlaku untuk penuntut ilmu, khusus berarti. Maka berarti yang belajar agama harus punya adab yang spesial dibandingkan yang tidak belajar. Dia acaranya apa, terus nanti hiburannya apa, jalan-jalannya apa, nanti berbeda. Ada yang lebih ngerti agama dengan yang tidak ngerti, tentu berbeda, nggak disamakan. Nanti akan beliau bahas. Ya, beberapa di sini. Mau nanti zamannya TikTok kayak zamannya apa kayak keluar nanti semua di sini. Sesuai zaman nanti dia bisa itu diterapkan untuk semua zaman nanti. Karena penuntut ilmu dari zaman ke zamannya itu ya belajar agama, ya belajar Al-Quran, hadis. Adabnya bagaimana? Dulu kan nggak ada zaman TikTok kan, nggak ada kan, nggak ada ibu-ibu masuk masjid kemudian main TikTok, itu nggak ada. Zaman ini wah di masjid juga, habis itu minta maaf. Rusak banget. Nah, orang yang ngaji apa perlu kayak begitu? Nanti lihat. Apa perlu nanti dia itu teriak-teriak di jalan gitu? Ya, long march misalnya. Ya, itu nanti dibahas di sini. Ada. Kamu penuntut ilmu, kamu ngaji enggak? Kalau kamu enggak ngaji, sudah monggo silakan gitu.
Dan kalau kamu ngaji ada sendiri, dispesialkan. Makanya ada adab untuk yang umum, semua orang miliki gitu. Sabar itu adab untuk semua orang, sabar. Namun ada yang adab spesial untuk penuntut ilmu. Nah, terus. Sebagiannya diketahui berdasarkan perintah syariat dan sebagian lagi diketahui berdasarkan naluri dengan dikuatkan oleh prinsip-prinsip syariat secara umum yang menganjurkan perilaku baik dan akhlak mulia. Nah, lihat, adab-adab ini itu ada yang sumbernya itu dari syariat. Berarti ada dalil. Adab-adab ini itu ada, yang pertama sumbernya itu dari syariat. Berarti sumber adab ini ya. Satu syariat. Berarti ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Disebutkan dalilnya nanti. Ada lagi sebagian di sini berdasarkan naluri atau tabiat gitu. Kalau di sini disebutkan oleh Syekh, wa minha ma yu'rafu bit-tab'i. Sebagian lagi dengan naluri. Tabiat berarti. Namun yang kedua ini dengan naluri atau at-tab'i itu juga berdasarkan dalil umum dari syar'i. Namun itu berdasarkan dalil umum dari dalil syar'i. Berarti sebenarnya ujung-ujungnya ada dalil juga. Contoh misalnya, secara tabiat naluri ya. Tamu datang itu dilayani enggak? Tamu datang dilayani enggak? Iya. Cara melayaninya gimana? Urf. Ya, keadaan masing-masing tempat kan, keadaan masing-masing masyarakat kan. Ada kalau orang Arab langsung potong kambing. Iya kan? Potong kambing. Kalau kita apa? Snack dulu. Teh gula batu, ya kan? Snack gitu. Kalau dia agak lama baru keluar makanan gitu. Itu tamu istimewa keluar makanan besar gitu. Ya. Awal-awal snack dulu itu kan? Urf kan? Urf. Maka sungguh nggak wajar kalau tamu datang terus nggak dikasih apa-apa begitu. Ya, itu nggak wajar itu. Ya. Dan tuan rumah nggak perlu pakai dalil untuk ini. Ya, jadi nggak perlu keluarkan dalil dulu baru dia keluarkan minum atau makanan gitu. Jadi nggak perlu yang bertamu bilang, yang tuan rumah bilang nggak mesti kok ada tamu itu pakai sajikan snack ini. Itu nggak perlu pakai dalil. Itu sudah secara tabiat kayak gitu, urfnya sudah kayak gitu. Bok sadar sendiri gitu loh. Ya, sadar sendiri. Sadar sendiri nih nggak usah kasih keluar dalil panjang-panjang lebar. Wah ini dalil Al-Qur'annya, ini ikramut duyuf. Ya, muliakan tamu. Wah ini dalil hadisnya ini. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Nggak usah kasih keluar dalil itu, sudah tahu kamu sendiri itu loh. Ya. Maka ada yang tadi dibilang secara tabi'i. Namun ini didukung dengan dalil umum. Ya, jadi adab itu ada yang sumbernya dari Al-Quran dan hadis, ada sumbernya dari tabi'i, tabiat. Artinya urf, kebiasaan gitu. Orang sudah sadar sendiri. Nah terus berikutnya lagi. Saya tidak bermaksud menyebutkan adab-adab tersebut secara lengkap. Akan tetapi adab-adab tersebut dipaparkan dengan menampilkan contoh-contoh. Tujuannya agar contoh-contoh tersebut bisa menjadi petunjuk untuk memahami berbagai adab penting lainnya. Jika diterima oleh jiwa yang tepat, niscaya yang sedikit itu akan diterima. Lantas diperbanyaknya, serta apa yang masih global itu akan diperincinya. Nah lihat, jadi beliau tidak sebutkan semua adab. Adab-adabnya masih sedikit di sini, masih sebagian. Yang lainnya ada disebutkan secara global, mujmal, tinggal nanti diperinci. Oh ini rinciannya kayak gini. Terus. Barang siapa melaksanakannya, niscaya akan memperoleh sekaligus memberi manfaat. Bagaimanapun juga, adab-adab ini diambil dari adab-adab para ulama yang diberkahi ilmu mereka
dan telah menjadi imam-imam anutan. Semoga Allah menyatukan kita dan dengan mereka di surganya. Amin. Taib. Berarti sumber adab ini juga kita simpulkan ini dari adab-adab para ulama. Jadi bisa 3 kesimpulan, berarti ini dari adab-adab para ulama. Berarti kesimpulannya dari mukadimah ini ada adab yang sunnah dan ada adab yang wajib. Kemudian nanti ada penyakit bagi penuntut ilmu yang makruh dan ada yang haram. Lalu sebagian adab itu berlaku untuk semua orang. Dan ada juga yang berlaku untuk sebagian adab berlaku untuk penuntut ilmu. Kemudian sumber adab ini berarti kesimpulannya ada 3. 1 dari syariat, ya, yaitu dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Syariat dari dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, sebagian lagi dengan naluri atau at-tabi'i. Itu berdasarkan dalil umum dari dalil syar'i. Dan yang ketiga dari adab-adab para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Itu sesi pertama pengantar adab penuntut ilmu. Baik, ringkasannya bisa dilihat di Telegram. Saya sudah sebutkan di grup. Lihat di, saya nggak sebar di, sebentar saya break dulu 2 menit.